warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai psikologi umum. Kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan psikologi dan juga psikologi di abad ke-19. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan psikologi. Jadi pada abad ke-5 dan abad ke-6, itu bangsa Yunani selalu menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, itu didominasi oleh kepercayaan terhadap agama. Nah, terdapat dua teologi utama dalam hal ini, yaitu yang pertama Olympian, yang kedua adalah Dionysic-Orphic. Apa itu ajaran Olympian? Ajaran Olympian itu terdiri dari kepercayaan terhadap dewa-dewa Olympian yang digambarkan dalam puisi-puisi heroik. Sedangkan ajaran Dionysic-Orphic adalah kepercayaan berdasarkan legenda Dionysius, kemudian terhadap dewa vegetasi. Ajaran utama agama ini adalah kepercayaan terhadap adanya transmigrasi jiwa. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya, bahwasanya filsuf Yunani yang mereka membungkuk atau lebih condong kepada rasionalitas, maka mereka akan relatif memilih agama Olympian. Sedangkan filsuf Yunani yang sangat berpengaruh, tetapi mereka memeluk mistisme, maka mereka cenderung memilih agama Dionysic-Orphic. Contoh seperti Pythagoras, kemudian Plato. Nah, kemudian juga dalam perkembangannya, yaitu ada masa pertengahan. Apa itu masa pertengahan atau abad pertengahan? Abad pertengahan ini di mana kekuasaan gereja begitu mendominasi sehingga interpretasi terhadap kebenaran sepenuhnya berada di tangan gereja. Kemudian dikenal sebagai zaman pertengahan. Nah, pada masa ini ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada zaman pertengahan. Filsafat yang pada zaman itu diidentikan dengan ilmu pengetahuan menjadi identik dengan agama. Sehingga pemikiran filsafat pada zaman itu menjadi satu dengan dogma agama. Nah, oleh karena itu, pada masa ini tidak ada kegiatan dalam bidang ilmu pengetahuan yang spektakuler di Eropa yang dapat dikemukakan. Nah, pada periode ini atau zaman ini juga dikenal dengan sebutan abad ke-8. Abad pertengahan juga dikenal dengan abad kebangkitan religi di Eropa atau kebangkitan agama di Eropa. Nah, kemudian pada abad pertengahan ini juga ada beberapa tokoh-tokoh yang terdapat pada abad pertengahan. Di antaranya yang pertama adalah Plotinus. Ini pada masa atau tahun 204 sampai 270 Masehi. Plotinus ini adalah seorang filsuf yang pertama mengajukan teori tentang penciptaan alam semesta. Nah, ini Plotinus. Kemudian yang kedua ada Augustinus, yaitu pada tahun 354 sampai dengan tahun 430 Masehi. Augustinus adalah seorang guru di Tagaska, di mana disiplin ilmu yang dia terima untuk dipelajari adalah ilmu mengenai gramatika dan aritmatika. Kemudian tokoh yang ketiga ada Boethius, kemudian ada Anselmus, dan yang kelima ada Thomas Aquinas. Nah, kemudian pada perkembangannya setelah tadi ada abad pertengahan, kemudian juga ada yang dinamakan dengan masa Renaissance, yaitu pada tahun 14 sampai 16 Masehi. Masa Renaissance atau zaman kelahiran merupakan zaman yang menaruh perhatian dalam bidang seni, kemudian dalam bidang filsafat, kemudian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, zaman ini juga dikenal dengan era kembalinya kebebasan manusia dalam berpikir yang sempat terhambat oleh gaya pikir sejumlah tokoh abad pertengahan. Nah, orientasi pemikiran pada masa Renaissance ini dikenal bersifat antroposentris atau segala sesuatu itu diukur melalui ukuran manusia. Jadi bukan lagi Tuhan. Nah, pada masa ini juga berkembang berbagai bentuk pemikiran manusia yang baru
Nah, yang sama sekali terlepas dari gereja. Di antara pemahaman itu adalah humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Nah, kemudian pada masa ini juga tentunya pasti ada tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah tokoh dalam bidang seni dan budaya, yaitu Albert Dürer, yaitu pada tahun 1471 sampai 1528. Kemudian ada pada penjelajah yang sudah kita kenal, yaitu Christopher Columbus, yaitu pada tahun 1451 dan sampai tahun 1506. Kemudian yang ketiga, pada ilmu pengetahuan ada Johann Gutenberg, yaitu pada tahun 1400 sampai 1468. Nah, itu mengenai sejarah dan perkembangan psikologi. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu psikologi pada abad ke-19. Nah, tanah kelahiran psikologi yaitu berada di Jerman. Maka oleh karena itu munculnya psikologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial Jerman dan orientasi intelektual Wilhelm Wundt, orang pertama yang memproklamirkan psikologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Konteks ilmiah Jerman pada abad ke-19 ditandai dengan mulai berdirinya institusi universitas dengan misinya untuk membentuk manusia berkualitas. Maksudnya berkualitas di sini adalah berbudaya dan memiliki integritas, dan juga menyediakan tenaga kerja yang profesional. Nah, pada tahun 1879, Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di University of Leipzig, yaitu di Jerman tadi. Nah, kemudian ditandai oleh berdirinya laboratorium ini, maka metode ilmiah untuk lebih memahami manusia telah ditemukan, walau tidak terlalu memadai. Nah, dengan berdirinya laboratorium ini, lengkaplah syarat psikologi untuk menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga tahun berdirinya laboratorium, Wundt diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai psikologi pertama. Nah, jadi di mana tahun laboratorium Wundt itu berdiri, maka di situ juga lah tahun atau tanggal pertama berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kemudian sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, psikologi boleh dikatakan sebagai ilmu yang masih muda dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu alam, kemudian ilmu biologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, karena baru pada akhir abad ke-19, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri baik dalam hal isi, dalam hal metode, maupun dalam hal penggunaannya. Nah, Wilhelm Wundt dapat dikatakan sebagai bapak psikologi modern. Kenapa? Karena dia telah berusaha untuk mendirikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, atau disebut kata lainnya adalah otonom. Nah, sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Perbedaan cara memecahkan masalah jiwa di masa lampau dengan masa modern, terutama terletak dalam cara pendekatannya. Nah, jika di masa lampau, itu pendekatannya melalui atau bersifat filosof dan atau mistik. Sedangkan pada masa modern itu pendekatannya melalui saintifik atau ilmiah, yaitu melalui penelitian empirik. Nah, jadi ini penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan psikologi dan juga psikologi pada abad ke-19. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.